أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Widiana. Saya dari kelas hukum C1.23 dengan NPM 30123045. Pada kesempatan ini, di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai materi kematian dengan materi zikrul maut atau mengingat kematian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Perbanyaklah mengingat sesuatu yang bisa menghilangkan kelezatan hidup." Yang dimaksud di sini adalah zikrul maut atau mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hobinya para nabi. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah ia, karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa membuat kalian ingat mati dan bisa melembutkan hati." Artinya salah satu di antara hobinya para nabi itu adalah mengingat kematian. Dengan cara ziarah kubur, Nabi suka mengingat kematian karena mengingat kematian itu membuat seseorang yang sedang lalai menjadi sadar. Kita sering dilalaikan dengan kenikmatan hidup, contohnya dilalaikan dengan harta, dilalaikan dengan hiburan entertain, dilalaikan dengan permainan dan senda gurau, dilalaikan dengan keluarga, dilalaikan dengan pekerjaan, banyak hal-hal yang sifatnya melalaikan kita dalam kehidupan kita di dunia. Melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari berbuat baik, melalaikan kita dari taubat. Sehingga salah satu yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan itu adalah dengan zikrul maut. Sebagaimana kata Nabi, zikrul maut itu adalah penghilang kenikmatan hidup. Para ulama mengatakan ada beberapa keistimewaan kalau kita mengingat kematian. Di antaranya, yang pertama yaitu ta'zirut taubat. Orang yang suka mengingat kematian, dia akan bersegera untuk bertaubat, karena orang yang menunda taubatnya biasanya dia lupa terhadap kematian. Dia merasa hidupnya masih lama, tapi cobalah lihat di sekelilingnya, bukanlah kematian itu telah datang kepada banyak orang yang dia kenal. Di antara mereka ada yang tua, ada yang muda, ada yang sakit, ada yang tidak sakit apa-apa, bahkan wafat begitu saja. Maka Allah berfirman, "Kullu nafsin za'iqatul maut." Semua yang hidup pasti akan merasakan kematian. Sehingga kita renungkan tentang kematian ini, insya Allah itu akan menyadarkan kita untuk segera bertaubat. Yang kedua yaitu idaduzat, yang dimana membuat kita jadi serius untuk menyiapkan bekal, karena kita tahu semua kita akan mati dan kembali kepada Allah, karena kita tahu bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Sehingga sebagaimana kita semangat mempersiapkan bekal kita untuk hidup di dunia, tetapi juga di akhirat, maka dengan zikrul maut kita akan semangat juga mempersiapkan bekal untuk momen hidup di akhirat. Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk di akhirat? Allah berfirman, "Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Kata Allah, hendaklah seseorang mempersiapkan apa yang sudah dia siapkan untuk hari esok. Hari esok di sini adalah kematian. Apakah kita sudah menyiapkan tentang kematian kita? Bukan menyiapkan kuburan, tetapi menyiapkan amal soleh, karena kuburan yang nyaman di tempat yang tinggi, yang terlihat bahwa dia termasuk orang yang mampu, itu bukan jaminan seseorang akan nyaman di alam barzahnya. Yang ketiga yaitu bisa menjadi obat untuk banyaknya angan-angan. Jadi orang yang jarang mengingat kematian biasanya suka berandai-andai dan suka berangan-angan, seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun, seolah-olah dia bisa melakukan apa yang dia inginkan, seolah-olah dia tidak akan pernah binasa, seolah-olah dia akan mendapatkan dunia dan seisinya untuk dirinya sendiri. Itulah angan-angan orang yang tidak pernah mengingat kematian. Sehingga dengan angan-angannya, dia semangat untuk mengumpulkan dan menghitung-hitung hartanya. Allah berfirman, "Wailul likulli humazatin lumazah, alladzi jama'a malan wa 'addadah." Celakalah orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sehingga cara mengobati orang yang suka berandai-andai dan suka berangan-angan adalah dengan zikrul maut. Dan yang terakhir yaitu al-mubadarah ila amal sholih, yang dimana bersegeralah dalam berbuat kebaikan. Kata Nabi, kalau kalian di siang hari janganlah menunggu waktu malam, dan kalau kalian di malam hari janganlah menunggu waktu siang.
Artinya, kalau kita di siang hari, maka lakukanlah semua amal solih yang bisa dilakukan di siang hari, contohnya dengan membantu orang lain mencari rezeki yang halal. Dan sedangkan kalau kita di malam hari, lakukanlah kebaikan di malam hari, siapa tahu itu malam terakhir kita. Dengan melakukan tahajud, tilawah, berzikir, yang intinya orang yang suka mengingat kematian, dia akan bersegera berbuat kebaikan. Sejauh apapun kita mengejar dunia, maka endingnya tetaplah kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi وتختال wabarakatuh. من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم